Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video kali ini. Kita akan membahas tentang integration testing. Nah, integration testing itu adalah sesuatu tahapan atau proses pengujian aplikasi setelah fase unit testing dan sebelum sistem testing. Nah, waktu pengujian kan kita di awal-awal sudah ngasih tahu nih konsep dasar mengenai unit testing. Nah, setelah melakukan unit testing, kita akan melakukan yaitu integration testing. Nah, pada tahap integration testing, input berupa modul-modul yang telah diuji pada tahapan unit testing akan diproses ke dalam sub unit integration testing dan kemudian output yang dihasilkan dalam proses lebih lanjut dalam sistem testing. Nah, contohnya itu ketika kalian sudah mencoba pada aplikasi tes komplitnya kalian. Nah, kan waktu di run. Nah, di tes komplitnya di run. Nah, ketika kalian melakukan pengujian suatu fiturnya itu, nah, secara manual, nah itu bagian dari unit testing. Secara black box testing. Lalu, ketika sudah kalian stop atau selesaikan, nah, ketika hasilnya muncul dan kalian run kembali secara otomatis. Nah, itu bagian dari integration testing. Lalu, tester akan memeriksa bagaimana unit-unit tersebut bekerja sebagai suatu kombinasi, bukan lagi sebagai suatu unit yang individual. Misalnya sebuah proses yang dikerjakan oleh dua function, di mana satu function menggunakan hasil output dari function yang lainnya. Nah, pada tahapan integration testing, tester akan memeriksa hasil dari interaksi kedua function tersebut. Apakah bekerja dengan sesuai dengan hasil yang diharapkan atau tidak. Tester juga harus memastikan bahwa seluruh kondisi yang mungkin terjadi dari hasil interaksi antar unit tersebut akan menghasilkan output yang diharapkan. Integration testing biasanya menggunakan black box testing dengan test case yang ditentukan dari spesifikasi. Faktanya, setiap modul atau komponen dibuat oleh beberapa programmer yang berbeda. Umumnya banyak ditemukan kesalahan pada saat integration testing. Misal, pada saat kita ngerun di tes komplit, ketika saya melakukan pengujian dan ketika dicek secara unit testingnya berhasil, nah ketika dicek lagi pada tahap integration testing, itu mungkin ada kesalahan, mungkin ada hasil tanda silangnya gitu waktu di run gitu di tes komplitnya. Terkadang kesalahannya gitu kalau nggak waktu laptopnya error atau mungkin ada kendala lain yang tak diketahui juga. Lalu pada beberapa kasus banyak usaha yang dilakukan oleh para tester di tahapan ini, kadang memakan waktu dan usaha yang lebih. Lalu contoh-contoh strategi dalam melakukan integration testing bisa dengan cara Big Bang integration, top-down integration, bottom-up integration, atau sandwich integration. Nah, di Big Bang integration itu setiap modulnya dites terpisah, diintegrasikan dan dites sebagai satu kesatuan. Nah, ini keuntungannya cocok untuk pengembangan aplikasi yang kecil atau tidak kompleks. Tapi kerugiannya integration testing bisa dimulai ketika semua modul telah siap. Lalu lokalisasi kesalahan sulit dilakukan, mudah melewatkan kesalahan pada interface. Lalu ada top-down integration. Kurang lebihnya ini kebalikannya dari Big Bang integration. Dimulai dari komponen atau modul level tertinggi.
Nah, pada top-down integration, proses integrasi dapat dilakukan ketika critical module dilakukan pada bagian awal. Lalu modul yang belum siap bisa diabaikan terlebih dahulu. Misal pada fiturnya belum diselesaikan oleh programmer, mungkin dites pada sub fiturnya yang belum diselesaikan oleh programmer, mungkin tester bisa mengskip pada bagian tersebut. Nah, ini keuntungan dari top-down integration, yaitu lokalisasi kesalahan mudah dilakukan, mampu sebagai prototipe awal, mampu menguji modul yang telah siap terlebih dahulu. Kesalahan major atau yang bersifat besar bisa ditentukan di awal, tapi kerugiannya modul level rendah tidak dites terlalu akurat. Lalu ada bottom up integration, itu modul terendah dites terlebih dahulu dan diulangi sampai satu set modul teratas berhasil dites. Nah, ini keuntungannya, lokalisasi kesalahan lebih mudah, modul dites lebih teliti, testing dapat dilakukan dalam proses implementasi. Kekurangannya, modul tertinggi dites paling akhir, kerangka aplikasi belum bisa dilihat. Nah, ini sandwich integration, kombinasi top down dan bottom up. Dibagi menjadi 3 tingkatan, modul teratas dites secara top down, lalu middle, lalu modul bawah dites secara bottom up. Kurang lebih seperti itu sih mengenai integration testing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.